Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Langsung aja nih, Kawasaki Indonesia atau Kawasaki Motor Indonesia baru aja merilis dua varian dari Kawasaki W175 yang terbaru, yaitu yang versi injeksi. Dan di samping ini ada yang versi tertingginya, yaitu W175 Street. Ya, apa aja bila dibandingkan dengan W175 ABS yang kemarin udah kita bahas juga, langsung aja kita cek secara mendalam yuk. Nah, ini dia teman-teman sekalian, ini adalah W175 versi Street model year 2026. Ya. Bisa kelihatan di sini selain dari perbedaan yang hadir di warnanya dari W175 Street, ada beberapa detail-detail yang membedakan dengan W175 ABS atau versi standar yang menggunakan ban spoke atau ban jari-jari. Nih, kita akan coba overview dulu ya bentukannya kayak gimana. Ini teman-teman sekalian, saya coba kasih tahu teman-teman sekalian. Kalau dilihat sekilas, saya sih ngelihatnya kayak ini tuh kesannya sih memang balik lagi jauh lebih gede bila dibandingkan dengan W175 yang karburator. Walaupun mungkin sebenarnya secara apa ya, secara dimensi sih mirip-mirip, cuman nggak tahu. Saya terasa ini jauh lebih gede aja, gitu. Nih ya, untuk sisi sebelah kirinya teman-teman sekalian bisa lihat, sisi sebelah belakang ada behel gitu ya. Ini behel juga sesuatu yang baru di W175 injeksi. Nih ya, sisi sebelah kanan. Ini tuh bener-bener ganteng sih. Gede sih, dapat banget, dan terutama ini dapat warna yang warna hitam. Ini menghadirkan apa namanya, bener-bener kelihatan gagah, gede, berisi banget sekarang. Hampir semuanya tanpa warna-warna lain kecuali warna hitam, baik itu gloss maupun itu dot. Nih ya. Nih, sip. Nah, sekarang mau kita detailin nih, kira-kira apa sih yang membedakan W175 Street dengan versi yang biasa? Ya, yang pertama udah pasti warna ya, ada beberapa warna-warna yang khusus hadir di W175 Street. Ya, dan kalau kita detailin lagi ya, yang beda jelas ini nih ya, dari kaki-kaki terutama dari velg. Velg dari W175 Street itu menghadirkan velg yang sudah cast wheel atau velg palang kalau teman-teman sekalian bilang ya. Ini palangnya ada berapa, kita lihat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 palang teman-teman sekalian. 10 palang dikombinasi dengan ban ukuran 80, ring berapa nih? Coba ya. Ring 17 yang sudah tubeless teman-teman sekalian. Jadi ini bannya udah tubeless. Ya. Tetap kalau fork tetap teleskopik, dan balik lagi sesuatu yang baru adalah di pengereman depan, dimana kalau kita ketahui ya di W175 standar yang versi karburator itu diameternya 220 kalau nggak salah ya, 220 mm, sementara rotor atau cakram dari W175 yang versi injeksi dia sudah 270, artinya 5 cm lebih lebar teman-teman sekalian, 5 cm lebih lebar untuk disc brake-nya. Nah, apa yang efeknya? Nah, seperti kita ketahui, sistem pengereman itu umumnya juga berefek atau memiliki pengaruh dari jari-jari atau lebar dari jari-jari disc. Kalau jari-jarinya lebih lebar, umumnya akan menghasilkan daya pengereman yang lebih pakem, kayak gitu. Daya pengeremannya lebih tinggi untuk sistem kaliper dan master yang sama ya. Sementara kita bisa lihat sini, ini jelas banget untuk kalipernya dia menggunakan By-Bray, ada tulisannya By-Brembo, By-Bray itu. Terus habis itu ada kayak kabel di sini teman-teman sekalian. Ini ada speed sensor ya, yang ada gridnya di bagian dekat base rotor dari pengeremannya. Ya, ini artinya dia sudah memodelkan yang sistem ABS atau anti-lock brake system untuk W175 Street ini. Ya, in fact sih sebenarnya kalau kita ngomongin W175, baik yang versi Street ini maupun versi yang ABS itu dua-duanya sudah ABS teman-teman sekalian. Jadi versi palang maupun versi yang jari-jari memang sistem pengeremannya udah ABS. Ya,
Sistem bedanya di situ ya teman-teman sekalian ya. Terus pewarnaan juga beda gitu ya. Lalu kita akan cek lagi perbedaannya ya. Apa aja dibandingkan dengan W175 yang versi karburator. Nih teman-teman sekalian, lagi hujan di Bogor. Nih ya, yang pertama yang pasti dari sesi bagian depan ya, itu utamanya kita memperoleh kayak dashboard yang benar-benar baru. Sebenarnya kita juga udah pernah lihat di waktu KMI menghadirkan W175 injeksi yang versi impor waktu itu ya. Ini sudah lebih lengkap teman-teman sekalian ya. Kalau kita buka sini, kita nyalain, lampunya langsung nyala nih teman-teman sekalian. Sistemnya DC, lampunya masih bohlam kayak gitu. Kita bisa lihat sini semi digital. Ya, sementara di sini untuk penunjukan speedometer masih analog. Ya, terus habis itu ada clock, terus ada kilometer, ada odometer, ada fuel meter nih. Ya, ini yang nggak ada sih di di versi yang karburator. Nah, jadi teman-teman sekalian nggak perlu lagi harus buka ini terus ngelihat berapa bensin yang tersisa di dalam tangkinya kayak gitu ya. Sistem pengunciannya masih kayak gini, teman-teman sekalian. Nih sistem kuncinya kayak gini. Ya, masih kunci biasa gitu ya. Ini juga dihadirkan untuk mengunci dari stangnya sama kayak gitu. Sistem stangnya kayak gini, bukan fat bar ya, melengkung karena diameter dari bar handlebar itu terus sama ya, sekitar 22,2 kalau nggak salah ini ya diameternya. Dari ujung ke ujung. Kalau fat bar biasanya ngefat atau gemuk di bagian tengah. Nah, ini untuk bagian clampnya seperti untuk kaca spionnya bulat kayak gini. Sistem pengeremannya cakram nih ya teman-teman sekalian. Untuk bagian depan nih kali master remnya gini. Untuk di bagian holder dan juga grip gasnya nih masih tipe model klasik banget. Ada engine kill switch di sini ya. Terus habis itu starter. Terus habis itu kalau kita ke kiri nih ya, ininya biasa nih teman-teman sekalian, handle atau tuas remnya. Untuk yang sebelah kiri itu ada lampu jauh, lampu dekat, ada pass beam sekarang ya, pass beam. Terus ada lampu sen, ada horn, sesuatu yang memang standar, cuman ini jauh lebih upgrade sih bila dibandingkan dengan yang versi yang karburator. Balik lagi untuk kiri juga nih, gripnya juga klasik banget. Untuk tuas kopling saya sih ngelihatnya ini medium sih ya. Untuk kekerasan dari sistem untuk ngebejek dari tuas koplingnya, kita bisa setup di sini kabel kopling gitu. Ini teman-teman sekalian, untuk yang ini juga banyak banget nih. Ada lampu jauh, lampu sen, ABS, engine, terus habis itu apa nih ya? Oh, ini baterai. Ini gigi ya, normal netral. Ini untuk setting teman-teman sekalian. Nih, ini apa yang bisa diganti di sini ya? Oh, belum kelihatan nih apa yang bisa diganti di sini. Gitu. Belum dapat. Nah, ini dia. Kuncinya tadi udah. Untuk forknya nih ya, teleskopik. Lalu ada kayak showy-nya gitu, ada kayak untuk menyelubungi, untuk tetap menjaga bagian fork ini tuh tetap bersih gitu loh teman-teman sekalian ya. Fork shoe kalau nggak salah namanya kayak gini, karet ya gitu kayak gini. Dan ini headlampnya tadi ya, bezelnya chrome, ininya hitam, masih bulb atau bohlam. Lampu senjanya juga ini warnanya agak kuning gitulah, lampu biasa kayak lampu standar. Nah, ini yang baru nih teman-teman sekalian, lampu sennya. Ini benar-benar banyak banget dicari pemilik W175 yang lama. Ini modelnya sama seperti kayak Estrella dulu 250. Model lampu sennya lebih gede teman-teman sekalian dan lebih panjang kayak gitu. Dulu sih saya sampai nyari punyanya Estrella gitu loh. W yang 250 bahkan untuk ditaruh di W175 karburator saya nih. Tapi kalau sekarang teman-teman sekalian beli yang injeksi ini udah langsung dapet kayak gini. Forknya tadi udah kita bisa lihat. Untuk fender depannya
Modelnya gini, depannya panjang ke depan. Wih, menjaga banget nih supaya bersih. Belakangnya juga panjang ke belakang nih. Ya lumayan lah, tidak terlalu banyak nyiprat ke bagian atas nih. Ini cukup panjang baik depan maupun belakang untuk fender atau spakbor depan. Ya, balik lagi, ini udah selesai nih untuk bagian depan. Nih ya, sama fork-forknya semua. Ini model gasnya masih satu ya, satu kabel gas. Masih satu kabel gas, teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Ini untuk, nah ini plat nomornya di sini. Ini udah dikasih kayak plat untuk megang atau holder bagi plat nomor di bagian atas. Jadi taruhnya kayak di jidat lagi lah, bukan di bagian bawah ya. Nah kayak gitu nih ya. Nah ini nih, ini memang masih menghadirkan nuansa yang hadir di W175 yang lama. Jadi kalau kita lihat itu tangkinya tuh memang benar-benar kayak lebar banget gitu ya. Terus habis itu bentuknya teardrop, bagus, klasik kayak gitu. Di bawah dari tangki, kalau kita masuk ke engine, wah ini black engine. Dan ini engine-nya sudah injeksi, teman-teman sekalian. Lihat di sini bukan karburator lagi, ini udah throttle body, teman-teman sekalian. Jadi ini menunjukkan bahwa dia tuh sudah model injeksi. Jadi udah pakai throttle body. Bisa lihat di sini kabel gasnya satu. Ini modelnya nih keren ya, ada gini-giniannya nih. Ini ada nggak ya di karburator, versi karburator ya untuk kepala silindernya modelnya begini. Terus ada kayak ini nih kayak ice ya, kayak gini ya. Untuk kalau pembuangan gas buang segala macem nih. Biar menjaga model mesin ini tuh jauh lebih bersih dalam pembakaran. Ini juga nih. Wow, sistem untuk gas-gas yang tidak sempurna terbakar, teman-teman sekalian. Ini untuk businya, starter ya. Ini kabel kopling. Untuk engine-nya dikasih kayak cover di bagian kiri sini. Nggak tahu nih, mantap juga ya, ada cover plastik di sini nih. Misalnya di atas bagian footpack kanan. Lalu kita bisa lihat lagi, wah kalau di Indonesia ininya tuh terus ada kayak O2 sensor di bagian sini nih. Nah ini juga nggak ada di karburator nih teman-teman sekalian ya. Untuk frame-nya dicat warna hitam, semi double cradle, tapi nggak double nih, cradle biasa teman-teman sekalian, tengah kayak gitu. Bagian bawah mounting untuk bagian bak mesin sebelah depan ya. Sementara mounting yang lain tuh ada di atas silinder, lalu yang lainnya tetap bagian belakang nyatu dengan bagian frame yang deket pivot. Nih knalpotnya ada O2 sensor. Wah ini gede banget nih katalisnya ya, katalisnya banyak, gede banget di sini. Dan balik lagi untuk masalah knalpot, Kawasaki tetap menghadirkan P-Shooter untuk Kawasaki W175 Street ini. P-Shooter teman-teman sekalian, modelnya masih kayak senapan kayak gitu ya. Terus dia menghadirkan model yang dibuat rata kayak gitu. Untuk dari sini ke atas masih ada ini tutup aki ya, kanan dan kiri, nanti kita akan bisa lihat. Untuk footpack belakang modelnya besi, terus ya modelnya gini, klasik banget ya. Untuk bagian depan tadi ini bisa ditekuk-tekuk, tapi dia balik lagi karena ada pairnya. Ini untuk pengereman, tuas pengereman belakang ya, hadir ke sini, nyambung pakai besi ke belakang dan ke rem drum atau rem tromol. Tapi ininya juga belum besar ya, diameter dari drum untuk yang ada di ban belakang atau rem belakang. Kita bisa lihat di sini ya, tetap ada kayak detail ketebalan dari brake shoe-nya di sebelah sini untuk remnya. Dan velgnya lagi-lagi sudah velg casting wheel ya, 10 tadi ya, 10 palang. Ini buatan mana ya? Oh, NK teman-teman sekalian. Ini nggak macam-macam nih. Ini buatan NK teman-teman sekalian. Ada pencetan, ada ininya nih. Ada embosannya NK, buatan NK. Ini ukurannya wah, berapa nih ya? 2,15 lebarnya dari velg ini. Bannya teman-teman sekalian sudah tubeless, ukurannya 190 17 fork suspensi belakang
Ya, shock belakang double atau stereo kanan dan kiri. Setupnya ada di preload aja 1 2 3 4 5 settingan preload di sini teman-teman sekalian, atau prabeban. Model dari springnya itu progresif dari kecil lama-lama ke besar kayak gini sama. Dan kalau kita lihat ke belakang ya, untuk versi street menghadirkan jok yang warna hitam ya, kita bisa lihat nanti nggak ada nih, masih diplastikin teman-teman sekalian, masih baru banget. Dan sesuatu yang baru hadir di sini nih teman-teman sekalian nih, yes, handle grip rail belakang terbuat dari besi, dibuat melingkar kayak gitu, kotak menghadirkan belakang. Kalau yang versi yang lama kan langsung gitu aja ya, nah, langsung ketemu dengan lampu. Sementara lampu belakangnya juga masih menghadirkan lampu yang begini. Terus ada kayak ini masih ada juga mata kucing, cuman balik lagi dia dikombinasi dengan lampu sen yang udah model kayak gini, model baru sekalian. Dan tidak lupa juga menghadirkan mata kucing kuning yang menghadap ke samping. Ini kayak model-model luar negeri jadinya ya. Indonesia sih tidak mengharuskan ya menghadirkan mata kucing yang menghadap ke samping. Ini ditempel di bracket ini plat nomor belakang kayak gitu. Sementara ini masih menggunakan plastik, modelnya kayak begini teman-teman sekalian, klasik kayak gini. Kalau kita pindah ke sebelah kiri ya, selain dari suspensi shocknya masih sama di sini, preload juga. Nah, untuk bagian footpack sebelah kiri untuk pembonceng, footpack bawahnya karet, ada bantalan karetnya. Untuk bagian pegangan ini menarik nih, ada ginian nih, kayak tangga gitu ya. Kayaknya sih untuk mencegah sesuatu untuk masuk ke dalam. Walaupun untuk chainnya atau rantainya itu udah dikasih cover yang kayak gini nih ya. Yeah. Nah, ini untuk sprocketnya tuh 35 teman-teman sekalian. Ya, ini ukurannya kayak gini. Untuk rantainya masih sama, mirip-mirip ya. Nih, untuk engine untuk di sisi sebelah kiri ini teman-teman sekalian. Sementara ya gear shiftingnya hanya depan doang, jadi pijak dan congkel doang aja, nggak ada bagian yang belakangnya nih untuk diinjaknya kayak gitu. Terus footpacknya juga menggunakan bantalan karet kayak gitu. Untuk yang versi hitam ini ada grafis 75, terus abis itu di tangki ada kayak logo W-nya di sini. Ini emboss teman-teman sekalian dengan nih tutup tangkinya modelnya begini. Tuh dia nggak perlu lagi tapi sekarang ya nengok-nengok kayak gini, karena dia sudah injeksi. Artinya apa? Di tangki ini dia tuh sudah include ada yang namanya pompa di bagian bawah. Nah, kalau kita lihat nanti mungkin di bagian bawah nih teman-teman sekalian, ini ada pompanya nih ya, fuel pump ya. Bagian fuel pumpnya ini yang nggak ada juga di versi karburator. Sementara hornnya atau klaksonnya di sebelah sini nih ya, buzzer dari klaksonnya. Yes. Nah, jadi kayak gitu teman-teman sekalian detail dari W175 apa namanya injeksi. Nggak ada kickstarternya. Coba kalau kita dengerin ya, tadi saya diperbolehkan untuk mendengarkan. Coba kita nyala nggak ya? Nih, cobain. Kayaknya masih sama ya. Nih teman-teman sekalian ya, suaranya. Wih, suara idolnya. Enak sekarang, udah injeksi. Lebih apa namanya? Yang pasti sih mudah untuk starter, yang pasti untuk di pagi hari. Bila dibandingkan dengan versi yang karburator sebelumnya. Kayak gitu. Nih, ya. Jadi seperti ini teman-teman sekalian, Kawasaki W175 Street ya, yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman sekalian lihat sih memang secara umum tampilannya tuh gagah sih ya, gagah, dan saya ngeliatnya benar-benar menghadirkan model yang cukup retro modern kalau sekarang artinya ya, model-model ini. Jadi gitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.